Hai Seeker, apa menurutmu naga benar-benar ada? Apa menurutmu mereka pernah hidup di muka bumi ini? Bila memang demikian, dari mana naga-naga itu muncul? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, inilah jawaban yang berhasil kutemukan tentang 3 teori asal-usul naga. Teori yang pertama berkaitan dengan ketakutan dasar yang dimiliki manusia. Dalam bukunya An Instinct for Dragon, antropolog David A. Jones mengemukakan hipotesis bahwa manusia, sama seperti monyet, mewarisi reaksi naluriah terhadap kucing besar, burung pemangsa, dan juga ular. Dia mengutip sebuah penelitian yang menemukan bahwa sekitar 39 orang dari 100 orang takut pada ular. Dia juga mencatat bahwa ketakutan terhadap ular sangat menonjol pada anak-anak, bahkan di daerah di mana ular jarang atau tidak ditemukan sama sekali. Manusia memang memiliki reaksi biologis yang kuat terhadap ular, dan ketakutan kita terhadap mereka adalah ketakutan yang bersifat berubah. Ketakutan itu ada dalam alam bawah sadar kita, di dalam amigdala. Ketakutan pada ular memang salah satu ketakutan yang paling umum. Bila di depanmu muncul ular, maka alarm internalmu akan mulai aktif. Bahkan jika kamu tidak takut terhadap ular, kamu tetap akan merasa rasa yang tidak nyaman atau merinding jika ular mulai merayap atau melata di atas kulitmu. Dengan dorongan purba ini, masuk akal jika kita membuat makhluk atau mitos mengenai ular raksasa. Jadi, epidiopobia atau ketakutan terhadap ular menjadi salah satu alasan kuat tentang munculnya mitologi naga. Teori ini juga diperkuat dengan penggambaran sosok naga yang muncul pada kebudayaan-kebudayaan paling awal, seperti Mesopotamia dan Mesir. Pada dua kebudayaan ini, sosok naga digambarkan berwujud seperti ular raksasa. Hipotesa kedua berkaitan dengan tulang, lebih tepatnya sisa-sisa tulang purbakala alias fosil. Dalam bukunya The First Fossil Hunter, Dinosaur, Mammoth, and Myth in Greek and Roman Times, Adrian Mayor berpendapat bahwa beberapa cerita naga mungkin terinspirasi oleh penemuan fosil kuno dinosaurus dan hewan prasejarah lainnya. Teori naga yang berasal dari fosil dinosaurus ini oleh beberapa ahli dianggap sebagai teori yang lebih akurat daripada teori sebelumnya. Ketika para manusia prasejarah secara tak terduga mendapati tulang-tulang berukuran raksasa, muncullah rasa ingin tahu. Semakin mereka berusaha memahaminya, semakin makhluk ini terasa begitu sulit dipahami. Tanpa mengetahui bagian mana yang mesti diletakkan di mana, sangat besar kemungkinan mereka menyatukan kepingan-kepingan itu secara asal-asalan. Plat Stegosaurus bisa dianggap sebagai sisik yang besar. Rahang Tyrannosaurus Rex menjadi mulut penyembur api dipasangkan dengan tengkorak Triceratops, dan mulailah segala macam tanduk ditambahkan. Sayap pterodaktil pun ikut melengkapi bagian punggung makhluk ini. Dari susunan acak fosil-fosil ini, jadilah makhluk serupa kada raksasa yang ganas dan mengerikan. Bila saat mendengar kata naga kamu mulai membayangkan berbagai bentuk naga, berarti kamu sudah menjadi bagian dari teori yang ketiga ini. Ya, teori yang ini berkaitan dengan imajinasi manusia. Robert Bloss dalam The Origin of Dragons berpendapat bahwa seperti banyak kreasi budaya tradisional lainnya, naga sebagian besar dapat dijelaskan sebagai produk dari konvergensi spekulasi prailmiah tentang dunia dan peristiwa nyata. Intinya, itu adalah hasil dari buah pemikiran manusia. Bayangkan saja, ketika manusia zaman dulu hidup, mereka menghadapi berbagai pengalaman dan fenomena alam yang sangat luar biasa. Mereka menghadapi sesuatu seperti curah hujan yang tinggi disertai badai petir, angin topan, banjir bandang, kekeringan, gempa bumi, sampai dengan tsunami.
Ada juga saat-saat di mana mereka melewati tempat tertentu, seperti sungai berkelok-kelok yang dalam, yang ternyata bersumber dari aliran air dalam gua yang besar, lembab, dan gelap. Tentunya mereka mulai bertanya-tanya dan juga berpikir. Lalu, dari saling berbagi informasi dan cerita, ditambah dengan pengetahuan tentang makhluk hidup yang mereka ketahui, mereka mulai merangkainya menjadi suatu wujud naga yang menjadi penyebab berbagai fenomena alam yang mereka alami. Kamu mungkin masih bingung, yang mana dari 3 teori ini yang paling tepat? Kalau menurutku sih, teori yang terakhir yang paling pas. Bukan berarti 2 teori lainnya salah, melainkan teori ketiga lah yang mampu menyatukan dan bergabung dengan 2 teori sebelumnya. Meskipun begitu, ini semua tetaplah hanya teori. Tidak ada yang tahu pasti apa yang benar-benar terjadi di masa lalu ataupun apa yang akan terjadi di masa depan. Yang jelas, naga adalah salah satu makhluk paling menakjubkan yang telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia.